Selesai Adi zikir, nah suara itu malah bukan lagi kayak suara ketukan, tapi kayak suara yang ditabrakin ke pintu gitu, ke jendela. Jadi kayak ngehentak ke arah jendela. Nah, Iya. Adi ini nggak bisa Kayak melihat digedor keluar jendela gitu ya. karena Rupanya setannya belum cukup puas buat nakut-nakutin dia. Saat dia lagi duduk nutupin kepalanya itu, tiba-tiba ada suara tok, sret gitu, tok, sret. Baru gue sadar kalau yang makhluk ini maksud adalah merelakan nyawa gue. Mengundangku masuk dengan hati yang berdebar. Terkejut gue melirik kaca belakang dan mendapati kursi belakang masih kosong. Di malam yang kelam. Selamat malam wahai penunggu kamar angker, balik lagi sama gue Dimas, si gue Ezra. horror entusias, ya bareng sama Ezra juga. Malam ini kita masih nyeritain soal satu hal yang masih menarik ya untuk kita bahas, soalnya kemarin kayaknya belum tuh. Soal santet. Tentang apa Ezra santetnya? Yang kemarin ya? Enggak, yang sekarang. Yang sekarang. Nah, kalau yang sekarang ini sebenarnya secara tadi ada teror bola api dan sampai wajahnya kepanasan gitu sih kurang lebih. Banaspati. Itu menarik loh. Sebenarnya dari segi penampakan ya. Penampakan paling sering dilihat orang-orang di dunia itu Banaspati sebenarnya. Tuh gue pengen bahas tuh suatu saat nanti. Oke, tapi sebelum itu kita dengerin dulu aja kali cerita dari Ezra ya. Oke, jadi di sini cerita horor ini dibagikan oleh akun Twitter @inifaish. Ini tahun 2021 ya. Jadi di sini tuh katanya dia ini bukan dia yang mengalami, tapi yang mengalaminya itu adalah ayahnya sang penulis gitu. Kejadian ini tuh Bang dan juga semuanya itu terjadi sebelum penulis itu lahir dan sebelum ayahnya menikahi ibunya. Jadi tentang kesalahan yang pernah dilakukan sama ayahnya sang penulis gitu, sehingga ayahnya dapat balasan dari kesalahan tersebut. Nah, di sini memang dipermudah, kita dikasih nama sama penulis, dikasih nama namanya Adi gitu ya. Gitu. Ini memang ada kayak perkataan-perkataannya ya. Jadi gini, dibuka dengan sebuah kalimat, sebuah percakapan seperti ini. Lid, ibu dan bapak kalah di pengadilan. Sing legowo ya, harus sabar. Nah, Adi ini terdiam setelah mendengar perkataan ibunya itu. Dalam pikirannya berkecamuk nih banyak hal nih. Kayak gimana nih bisa bayar kos atau bayar kuliah? Kalau Adi maksa kuliah, bagaimana sama adiknya Adi? Nah, Adi ini nggak mau memberatkan orang tua. Jadi di sini tuh di backgroundnya di tahun 91. Ini tahun Adi ini terakhir kuliah di Solo. Namun karena ada masalah ekonomi yang menimpa keluarganya, jadi ya dia mau berhenti kuliah Bang. Dia mau berhenti kuliah dan kemudian mencari pekerjaan agar bisa sedikit membantu keluarga di Magelang. Nah, nggak lama setelah Adi berhenti kuliah, Adi ini diterima nih sebagai sales marketing di salah satu perusahaan besar yang bergerak di bidang farmasi. Gitu. Nah, tapi peraturannya dari perusahaan saat itu untuk karyawan baru harus ditempatkan di luar Jawa. Dengan segala resikonya, Adi memutuskan buat menerima pekerjaan tersebut. Meskipun konsekuensinya adalah jauh dari keluarga, teman, dan juga pacaran yang di Solo. Yang penting adalah bantu ekonomi keluarga. Oke. Nah, jadi di sini ada background si pacarnya Adi ini orang yang kelak akan jadi istrinya gitu. Orang yang saat ini dipanggil mama sama penulis ya. Tuh. Nah, dia ini ikhlas melepaskan si Adi merantau karena Adi berjanji untuk melamar dan menikahinya setelah mengumpulkan rupiah dari hasil pekerjaannya tersebut gitu. Nah, penugasannya itu di Makassar, Sulawesi Selatan. Sulawesi. Diisi dengan pelatihan di Sulawesi Selatan. Nah, pokoknya di sini tuh kegiatannya pelatihan dan pekerjaan basic sebagai sales marketing gitu. Kurang lebih 1 tahun lah gitu. Dia itu ada di Makassar. Mudik ke jauh juga jarang, bisa 2-3 kali sebulan, maklum karena ya biar hemat lah gitu. Nah,
Waktu cepat berlalu, pelatihan sebagai sales marketing sudah dijalani seluruhnya. Hingga pada awal tahun 92, Adi dipindah tugaskan ke kota yang disensor di sini, tapi di Kalimantan Selatan. Kalimantan. Di Kalimantan Selatan ya. Nah, di tempat inilah sebuah kesalahan telah Adi perbuat, hingga kelak akan mengakibatkan sesuatu terhadapnya. Nah, jadi di kota tersebut Adi bertemu dengan orang-orang baru, lingkungan kerjanya juga cukup nyaman. Lalu Adi juga dapat kos yang harga murah gitu. Nah, ya meskipun jarak ke kantornya lumayan jauh, tapi yang terpenting kosnya Adi ini nyaman dan kental dengan nuansa kekeluargaan. Suatu hari ya, ada teman satu kos Adi yang sudah lebih lama tinggal di kota ini tuh mengajakkan untuk berkeliling lah di kota dan mau mengenalkan kepada teman-temannya. Ya, agar relasinya semakin luas gitu. Ya, Adi pun oke lah gitu. Setelah berkeliling kota, mereka berdua ini menuju ke salah satu restoran di pusat kota. Nah, di restoran ini tuh ada beberapa teman yang sudah menunggu di dalam. Adi pun dia ya kenalan lah dan bergabung sama teman-temannya ini. Nah, tidak terkecuali dengan seorang perempuan yang sebut saja namanya adalah Wiwin. Nah, dia ini seorang wanita asli suku ternama di Kalimantan. Ya, kita tahu lah apaan itu. Betul. Berkulit kuning langsat dan memiliki rambut pendek sebahu. Nah, si Adi ini cepat banget akrab sama si Wiwin gitu. Nah, kemudian ya perkenalan mereka itu biasa aja lah, nggak istimewa juga. Dan di sisi lain hubungan Adi sama pacarnya yang ada di Solo juga waktu itu baik-baik saja. Mereka ini masih berkomunikasi meskipun sangat terbatas karena hanya mengandalkan surat. Ya kan pada waktu tahun 90-an ya waktu itu ya. 90 ya. Itu. Iya betul. Nah, hari demi hari hubungannya dengan teman-temannya semakin akrab. Masuk juga dengan si Wiwin ini. Mereka sering ketemu untuk makan atau sekedar hangout untuk melepas penat di akhir pekan. Ya, lambat laun sering dengan mereka, Adi ini ngerasa nih kok sepertinya perhatian Wiwin ini kepadanya lebih dari sekedar teman gitu. Jadi bukannya kepedean, yang dilakukannya itu justru seperti pacar. Dia tuh sering datanglah ke kantor Adi untuk bawain makan. Bahkan tidak jarang juga saat jam pulang kantor, dia nih jemput Adi dengan mobil pribadinya. Gitu. Jadi ya dengan perlakuan Wiwin nih yang perhatian sama juga ditambah dengan keterbatasan komunikasi dengan pacar di Solo. Nah, Adi ini jiwanya ya hatinya bergejolak. Jadi dia ini mulai suka nih sama si Wiwin ini. Jadi akhirnya pun mereka memutuskan buat menjalin hubungan. Tapi Wiwin ini nggak tahu. Wiwin ini nggak tahu kalau Adi ini udah punya pacar di Solo. Begitupun juga sebaliknya, pacar di Solo nggak tahu kalau Adi ini menjalin hubungan pastinya ya dengan si Wiwin. Emang cewek ya, di suku Adi terkenal itu memang ini sih ya, cakep-cakep katanya. Betul, benar itu juga yang pernah dengar ya gitu. Nah, Adi ini sadar nih kalau ini salah, tapi laki-laki muda mana yang tahan dengan kondisi seperti itu? Ini katanya Adi gitu kan. Komunikasi terbatas, jauh dari rumah, terus-menerus mendapat perhatian dari wanita dan yang pasti tidak ada media sosial, pada waktu itu belum ada. Jadi sangat mendukung sekali untuk selingkuh gitu. Nah, sebagai pacar Wiwin ini sangat perhatian nih sama Adi. Dia pernah satu ketika mau memberikan cincin merah delima. Jadi si Wiwin ini mau ngasih cincin merah delima ke Adi. Tapi si Adi tolak karena merasa ini terlalu berlebihan. Gitu. Nah, selama berpacaran Wiwin ini sebenarnya ada perasaan yang mengganjal dari dalam hati Adi. Mungkin ya rasa bersalah lah karena membohongi dua wanita. Oke. Semakin selingkuh semakin lama, pada akhirnya ya karena akhirnya kosong ya memang cuma Wiwin lah yang mengisi kekosongan perantauan. Nah, di sini pada akhirnya suatu hari si Adi ini ngomong ke Wiwin kalau sebenarnya dia ini sudah punya calon istri di Jawa dan dia minta maaf karena sudah bohong dan minta kayaknya cukup sampai di sini aja dan dia minta maaf gitu. Nah, Wiwin ini hanya diam dan terlihat nggak ada raut marah atau benci. Ya Adi pikir dia ikhlas menerima keputusannya. Ternyata dia salah. Ya jadi balik lagi Bang ya, sebelum pulang ke Jawa ini ada hal yang aneh menimpa si Adi. Gitu. Jadi waktu itu pukul 2 dini hari. Nah, Adi ini sedang menunaikan sholat tahajud di depan kamar kosnya. Nah, suasana hening, hanya suara angin dan jangkrik yang saling
sahut menyaut yang kedengaran lah ya gitu. Namun tapi jadi ketika Adi sujud di rakaat terakhir itu kedengaran suara ketukan dari jendela kamarnya. Nah sampai dia selesai sholat, suara ketukan itu makin keras, itu kedengeran. Tapi waktu itu Adi ya nggak kepikiran macam-macam. Nah dia itu pikir kalau itu adalah teman kosnya yang iseng gitu. Jadi ya dibiarin aja lah sampai Adi ini selesai zikir. Selesai Adi zikir, nah suara itu malah bukan lagi kayak suara ketukan, tapi kayak suara yang ditabrakin ke pintu gitu, ke jendela. Jadi kayak ngehentak ke arah jendela. Nah, Adi ini nggak bisa kayak melihat keluar jendela gitu ya? Karena dan Adi ini nggak bisa ngeliat keluar jendela karena jendelanya ketutup tirai gitu. Nah Adi yang penasaran nih akhirnya berdiri dan terus jalan untuk deket ke jendela kamar itu. Nah ini yang bikin Adi kaget karena ya ada api yang melayang, Bang. Itu tadi ya, api yang melayang. Nah api ini kira-kira nih gedenya tuh kayak kepalan tangan orang dewasa lah gitu. Warnanya tuh merah menyala. Ya jadi seakan memaksa mau masuk ke dalam kamar kosnya si Adi ini lewat jendela. Nah tapi setiap kali mau nabrakin api itu nabrakin dirinya ke jendela selalu mental kayak ketahan sesuatu gitu. Oke. Ya karena nih Adi yang terkejut nih berusaha untuk membaca ayat kursi sambil menjauh lah dari jendela gitu. Beberapa saat setelah itu api tersebut menghilang kayak lilin yang padam karena ditiup seseorang. Nah yang Adi tahu nih, jika ada api terbang kayak gitu kemungkinan besar adalah santet. Ya, tapi dari siapa santetnya? Nah, ini masih tertanya pada waktu itu ya. Nah, setelah kejadian api terbang ini, ya akhirnya si Adi pulang ke Jawa ya. Nah, nggak ada lagi keanehan apapun terjadi, bahkan Adi udah melupakan kejadian tersebut. Ya karena Adi baik-baik aja, nggak jadi apa-apa gitu. Adi juga pulang naik pesawat dan dengan selamat juga. Nah, namun keanehan justru muncul ketika Adi sampai di Bandara Adi Sucipto. Adi di Jogja berarti dia. Ya. Saat itu Adi turun dari pesawat dan pertama kali dia nginjek kaki di tanah, itu tiba-tiba tuh wajahnya itu terasa sangat panas banget, kayak lagi kebakar gitu. Wow. Jadi panas sama perih dan seketika Adi membasuh wajahnya dengan air, namun tetap aja kerasa panas gitu. Sesampainya di rumah pun, di rumah orang tuanya ya, itu pun panas tuh masih terasa di wajah. Bahkan Adi ini sampai merasa wajahnya ini luka sama mengelupas. Tapi ketika lihat di tempat cermin, di kaca, itu wajahnya baik-baik aja, oke-oke aja gitu. Nah, hari kedua saking nggak kuatnya nahan panas di wajah ya, Adi ini minta diantar ke rumah sakit untuk diperiksa oleh dokter spesialis kulit. Namun justru dokternya bilang, ini kulitnya baik-baik aja loh, suhu juga normal, nggak ada luka. Tapi justru dirasainnya sama si Adi ini benar-benar kebalikannya, itu panas banget. Bahkan di hari ketiga pun rasa panasnya ini semakin panas, semakin jadi-jadilah, semakin gak enak banget gitu. Ya, dan orang tua Adi yang melihat kondisinya tuh kemudian berpikir bahwa ini bukanlah sakit biasa. Akhirnya mereka nih bawa ke tempat seorang kiai yang sudah almarhum namanya Pak Sozali gitu, di daerah Muntilan, Kabupaten Magelang. Ya, Muntilan Magelang tahu. Dan di rumahnya Pak Sazali inilah mereka dipersilakan masuk ke ruang tamu. Dan beliau ini duduk di depannya Adi dan kemudian menatapnya sambil wiridan ya. Dan setelah beberapa saat dia nyuruh untuk mengambil wudhu dan meminta si Adi ini buat sholat 2 rakaat di musola rumahnya. Nah Adi nurutin perintahnya, dia wudhu lalu dia juga menunaikan sholat 2 rakaat. Nah setelah sholat, wajahnya yang tadinya panas dan perih tiba-tiba langsung seger dan dingin gitu. Jadi rasa sakitnya itu hilang. Nah jadi sebelum mereka pamit pulang, Pak Sozali ini pesan sama dia, Le, harus tobat ya, jangan suka mencari masalah dengan orang lain. Nah gitu. Nah Adi ini hanya mengangguk dan mengiyakan pesan tersebut. Sejujurnya, ya Adi ini kurang mengerti lah dengan perkataan beliau. Yang terpenting Adi sembuh. Nah ya baru setelah itu Adi dan keluarganya ini pergi ke Solo untuk melamar pacarnya. Selama proses lamaran, alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Tapi saat sore hari di ibadah asyar, Adi tiba-tiba cegukan. Sama seperti cegukan pada umumnya, Adi ngerasa biasa aja. Namun sampai malam hari,
saat Adi dan keluarganya pamit untuk pulang ke Magelang, Adi masih cegukan. Padahal Adi ini udah minum, udah tahan nafas, bahkan sampai minum jamu. Tapi tetap aja cegukan masih nggak hilang-hilang. Itu. Nah, dia nih ngalamin sampai 3 hari dan nggak berhenti cegukan loh. Jadinya nafsu makan turun dan susah tidur. Bahkan juga udah ke dokter. Dan karena di hari ke-7 malam itu dia harus terbang lagi ke Kalimantan. Nah, Adi ini dibawa lagi nih ke rumah Pak Sazali lagi. Nah, tapi ini beda nih dengan kunjungan yang pertama. Setelah mempersilakan masuk dan duduk ya, Pak Sazali ini langsung ke kamar dan wiridan tanpa mengajak berbincang dulu. Setelah beberapa saat, Pak Sazali ini keluar kamar sambil membawa segelas air putih. Beliau kemudian duduk di ruang tamu bersama, lalu menyuruh Adi untuk minum segelas air putih tersebut. Ya entah kenapa dan bagaimana bisa, itu seketika cegukannya berhenti. Nah, Pak Sazali nanya, si Bapak Sazali nanya nih, Le, ada masalah ya kamu sama orang itu, gitu kan? Nah terus Adi jawab nih, masalah apa ya Pak? Perasaan saya ini nggak punya masalah dengan orang lain Pak. Jawabnya bingung, jawabnya Adi nih. Nah, Pak Sazali bilang, sudah jujur aja, itu loh perempuan yang rambutnya sebahu, yang inisialnya huruf W itu, temenmu kan? Nah, seketika kayak dek, Adi ini kaget karena dengar ucapan Pak Sazali. Kok bisa tahu Pak Sud tentang Wiwin dan apa hubungan dengan si Wiwin? Jangan-jangan ini kirimannya Wiwin nih, gitu kan? Ya udah akhirnya Pak Sazali ini menenangkan, lalu udah berbalik aja gitu. Ya Adi yang kaget ya malu juga gitu. Saya orang tuanya pun geleng-geleng. Nah malam harinya nih si Adi balik nih ke kota yang tadi tuh yang di Kalimantan Selatan ya, dan sampai di situ dengan selamat gitu. Nah terus tapi ternyata belum selesai Bang, karena kan udah harus ke kantor nih, jadi udah baik-baik aja. Pokoknya meminjam telepon kantor untuk mengajak Wiwin ketemu setelah jam pulang. Nah Adi ini singkat cerita yang ingin melaksanakan apa yang dikatakan oleh Pak Sazali, yaitu minta maaf. Ya si Wiwin pun menyanggupi ajakannya dan berkenan untuk menemuinya gitu. Pokoknya minta maaf, lalu Wiwin juga bilang bahwa sudah ikhlas gitu. Namun Adi masih penasaran nih, apa sih yang dilakukan sama Wiwin nih terhadapnya hingga dia mengalami hal aneh. Gitu. Dia tanya, sebenarnya nih aku ini kamu apain sih Win, tolong jawab jujur ya. Gitu. Jadi karena si Wiwin bilang nih karena sakit hati, nah si Wiwin ini memutuskan untuk beri ke dukun untuk memberinya balasan. Jadi dukun itu bilang nih, kamu mau buat si cowok ini gila nggak bisa pulang atau cuma diberi pelajaran? Ya katanya karena dia waktu itu masih kedosa, jadinya minta diberi pelajaran aja gitu. Jadi ya gitu, kayak gitulah. Jadi ya itulah akhirnya pun singkat cerita ya sudah sadar dan segala macam, akhirnya pun menikahi pacarnya juga gitu. Artinya itulah jangan main-main lah gitu. Tapi ya itu ya maksudnya itu pun dukun masih bisa tanya ya mau dibikin gila atau cuma diberi pelajaran. Beri pelajaran ya. Gitu aja sih. Enggak, gue tuh ketawa cuma gara-gara gini loh. Diberi pelajaran itu cuma dibikin cegukan doang 3 hari ya, jujur kan cuma apaan sih gitu doang gitu. Iya. Sampai tadi ya yang sama si panas sama si bola api ya. Tapi yang cegukan sih. Tapi kan cegukan ya? Iya, cegukan doang 3 hari itu kayak. Enggak, jadi gini, ini fun fact-nya ya. Gue kan sempat baca-baca artikel juga tentang santet gitu. Makanya tadi gue nanya Sulawesi gitu. Itu karena itu tidak ada Zra di grup-grup pengguna santet itu nggak ada. Jadi pengguna tiga suku, bukan 3 suku ya, 3 daerah yang menggunakan santet itu, 3 daerah utama itu memang Jawa Timur, Kalimantan, sama Banten. Itu yang punya santet gitu, yang pakai santet di kehidupan mereka sehari-hari gitu. Pada zaman dulu. Betul. Nah, jadi tadi makanya, Sulawesi background aja tadi ya. Makanya begitu lu ngomong Sulawesi, gue langsung mikir, nggak masuk akal, orang nggak ada di Sulawesi gitu. Gue pikir gitu. Terus pertanyaan, baru pas Kalimantan tiba-tiba. Baru pas kemudian dia pindah ke Kalimantan kan, baru bener kok, emang di Kalimantan emang ada gitu. Terus pertanyaan gue, si bapak itu sakti juga ya. Jadi yang ngirim santet kan si dukunnya dong, bukan mbaknya dong. Iya. Tapi dia bisa ngelihat sampai ke mbak-mbaknya kan? Betul. Iya, sakti juga itu. Benar, bapak. Berarti sakti tuh si bapak almarhum Sazali itu. Iya. Nah,
Jadi gimana ya? Cerita gue berikutnya sih mirip-mirip, bahkan nama orangnya mirip. Pemeran utama tuh kan. Pemeran utamanya ini namanya Bapak Adi. Jadi cerita gue berikutnya ini memang ada ininya juga, Banaspatinya. Tapi beda cerita, ini bukan santet. Cerita ini adalah cerita tentang jaga rumah. Jadi teman gue sama keluarganya, satu keluarganya itu memang lagi pengen pergi aja gitu. Jadi sebenarnya teman gue ini orang asli Medan. Jadi kadang-kadang mereka sekeluarga itu harus pergi ke Medan gitu. Walaupun tinggalnya di dekat sini, di dekat rumah gue sini. Jadi karena mereka harus pergi sekeluarga gitu untuk seminggu, mereka minta seseorang untuk jagain rumah mereka. Kata teman gue sih, rumahnya itu nggak angker. Tadinya dia tinggal dari kecil kata dia, dan nggak pernah sekalipun ngelihat setan di situ, kata temen gue gitu. Nah udah nih, terus kan Pak Adinya tuh disuruh jaga gitu. Pada hari pertama emang nggak ada apa-apa, Pak Adinya itu jaga kayak biasa gitu. Mulai angker ketika hari kedua. Hari kedua itu Pak Adi nggak sengaja katanya ngeliat kalau di bagian atap rumah itu ada celahnya sedikit, terus dia ngeliat kayak ada kain, pokoknya kayak ada bungkusan. Begitu dia ngeliat kayak ada bungkusan, dia ngambil ke atas, terus nanya ke temen gue. Temen gue juga nggak tahu apa-apa masalah bungkusan itu. Jadi begitu ditanya sama si Pak Adi ini, dia bilang, ya udahlah Pak, buang aja gitu. Pak Adi tanpa mikir apa-apa juga ngebuang benda itu aja tiba-tiba. Ya udah, dibuang sembarangan aja gitu. Malamnya saat itu tuh masih ada acara 4 mata tukul. Si Pak Adi ini duduk sendirian di ruang nonton acara tukul. Terus dia ketawa lah denger joke-nya denger bercandaannya si tukul ini. Ketawanya itu dibarengin sama ketawa lain di sebelahnya. Aduh. Dia kaget banget. Dia nengok agak lama ke sebelahnya ini. Terus ngerasa kalau mungkin dia pikir, ini mungkin gue salah denger gitu. Dia tetap nonton gitu. Sampai kemudian katanya dia ngeliat kalau di jendela, dia bisa ngeliat di sebelahnya, di sebelah banget gitu ada jendela. Agak jauh ke sana tuh ada jendela ketutup tirai. Dia ngeliat ada nyala api kata dia. Wah takut dong dia. Aduh. Banaspati nih kata dia gitu kan mikir. Begitu dia udah kan ketakutan, dia matiin tuh TV. Dia matiin TV, mutusin buat tidur sebenarnya. Jadi dia langsung jalan aja gitu ke kamar. Kamar tempat dia tidur itu kasurnya itu ada di seberang pintu. Artinya kalau dia buka pintu nih, yang dilihat itu kaki kasurnya dulu gitu. Begitu dia buka pintu gini, krek, baru separuh jalan dia ngeliat kalau kasurnya udah ditidurin sama orang lain. Aduh. Kata dia ada orang tinggi besar udah tidur di kasurnya. Dia cuma ngeliat kakinya. Ngerasa kalau udah nggak beres nih, dia ketakutan, dia lari ke garasi sambil ngomong ampun gitu. Kata dia bapaknya ini sambil ngomong ampun. Terus katanya nutupin kepala gitu. Nutupin kepalanya separuh sambil duduk jongkok gitu, nutupin mata sama kepalanya gitu. Rupanya setannya belum cukup puas buat nakut-nakutin dia. Saat dia lagi duduk nutupin kepalanya itu, tiba-tiba ada suara tok, sret gitu, tok, sret. Kayak ada satu benda diketok, satu kayu diketok sama diseret sesuatu diseret. Dia bisa, si bapak ini Pak Adi ini katanya dari sela-sela matanya, dari sela-sela tutupan tangannya itu dia ngelihat kalau ada tongkat sama kakek-kakek lewat di depan dia dengan satu kaki diseret gitu. Tok, seret, tok,
seret gitu, ngelewat aja gitu, nggak gangguin dia, nggak, cuma lewat. Abis itu dia buka tutup matanya, dia jatuh kejengkang ke belakang, katanya dia lari keluar, duduk di teras kata dia. Si bapaknya ini gemeteran aja gitu, nggak mau lagi masuk ke dalam gitu. Tapi rupanya hantunya nggak cuma di dalam. Loh. Dia lagi duduk di teras. Untuk kemudian dia denger ini suara ketawa suara ketawa terkikik. Ya lu tahu siapa lah. Ya lu tahu apa yang itu Pasti yang lah ya. muncul. Di pohon gede di depan rumahnya katanya. Dia ngelihat kalau ada Mbak Ke Aduh. melambai ke arah dia dari pohon terkikik, katanya gitu. Kabur Males dia. banget. Dia nggak mau lagi katanya jagain rumah itu pada malam itu. Sampai kemudian katanya untuk keesokan harinya dia manggil orang pinter daerah situlah untuk ngebersihin segala macem. Si temen gue nggak ngejelasin lagi sih berikutnya apa yang terjadi gitu. Tapi mengingat kalau dia cuma cerita sampai bagian itu, berarti saat itu setelah rumahnya dibersihin berarti udah selesai gitu. Bungkusan itu apapun itu temen gue juga nggak tahu apa. Tapi tebakan dia itu fungsinya buat nahan. Katanya bungkusan itu tuh ada di atap kamar mandi katanya. Oh, Jadi katanya jatuh kamar mandi. jadi menurut kepercayaan dia atau kepercayaan seseorang, pokoknya menurut kepercayaan dia atau kalau nggak salah ya, kalau gue nggak salah inget ya, kamar mandi itu tempatnya hantu, Zra. Deket air itu tempatnya hantu. Jadi kalau ada benda dipasang di situ tuh buat nahan biar hantunya nggak keluar gitu loh, kata dia ya. Oke. Dan kalau itu dicabut, kalau itu kecabut kata temen gue, ya udah hantunya pada keluar semua aja, gangguin gitu kata dia. Sampai temen gue sih sekarang udah ini ya, udah pindah rumah. Dan katanya rumahnya memang belum laku kalau nggak salah deh atau gimana gitu. Oh. Ya mungkin ini ya, buat yang lagi nyari rumah. Lagi nyari rumah di penonton nih, hati-hati aja lah. Kalau nemu hal gitu ya, loh. Tapi bang, tadi jadi dia tuh ditemukannya tuh ya gitu aja tadi ya, tiba-tiba nemu aja pas narik ada bungkusan warna merah gitu ya. Kata dia sih, jadi plafonnya tuh katanya nggak rata, Zra. Jadi ada yang udah kena air gitu terus melengkung gitu loh. Terus dia ngintip dari sela-selanya ada bungkusan merah katanya. Terus diambil sama dia, terus dibersihin. Makanya terjadilah katanya kejadian itu gitu. Ini ya dari segi gue ya, yang apa yang dilihat sama Pak Adi itu bukan persis sama. Jadi beberapa orang tuh, bukan beberapa orang. Jadi orang-orang tuh suka salah kaprah tentang penampakan hantu gitu. Hantu itu tuh nggak tembus pandang. Penampakan kalau menurut ini ya. Menurut salah satu orang yang gue ikutin, jadi gue ngikutin seorang paranormal investigator. Kata dia hantu itu nggak tembus pandang, hantu itu solid katanya. Hantu itu kelihatan jelas, cuma bentuknya aja aneh gitu, wujudnya aja aneh gitu. Dan si Pak Adi ini ngelihat semua hantu itu, menurut keterangan dia itu solid, bentuknya kayak orang aja. Jadi ada pria raksasa duduk itu bentuknya kayak pria raksasa tidur aja gitu di tempat tidur gitu. Terus kakek-kakek itu, kuntilanak itu semua katanya menghantui dia. Ya gitu. Ya kayak itu, kasihan sekali. Kasihan sekali, ya gitu sih. Oke lah, kayaknya udah cukup segitu aja ya untuk cerita kita hari ini ya. Bahwa temanya yang sangat-sangat dekat adalah bola-bola api. Banaspati. Gue beneran tertarik sih mau ngebahas itu. Soalnya ya itu tadi yang gue bilang. Itu adalah salah satu dari berbagai penampakan yang semua orang di dunia itu ngelihat gitu.
Jadi wah menarik banget itu buat dibahas. Oke gitu aja. Jangan lupa like sama subscribe kalau kalian mau ini mendukung channel ini. Soalnya kita lagi ini ya, lagi mengejar 100 subscriber buat akhir tahun ini. Betul, ya itu lah. Tentunya kita akan ngasih juga cerita-cerita seru-seru lainnya. Ya, kita akan bikin cerita-cerita seru lainnya untuk kalian semua. Oke lah, kalau begitu selamat malam semua. Have a nice nightmare. Selamat malam.